Oke, gambar soalnya jadi ini saya gambarkan ulang. Yang sebelah kiri loop 2, yang sebelah kanan loop 1. Yang sebelah kiri itu saya pakai searah jarum jam, yang sebelah kanan saya pakai melawan arah jarum jam. Jadi kita mulai dulu dari loop 1 ya. Kita jalan mulai dari titik B ke E, ke D, ke C, balik ke B lagi. Nah, jadi dari B ini turun, itu ada E2 bernilai negatif. Kemudian ada R2, sehingga ini kita masukkan I kali R2. I-nya itu I biasa ya. Ini karena ini ada arah. Kemudian kita ke kanan dari E ke D, itu yang berjalan adalah I1, sehingga R3-nya itu kita kalikan dengan R3. I1 dikali dengan R3. Kemudian kita naik, ada E3 bernilai negatif, sehingga E3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai E2-nya min 12 plus I kali R2-nya adalah 5 plus I1 kali R3-nya adalah 15 min E3-nya adalah 9 volt. Nah, ini min 12 sama min 9-nya kita jumlahkan dulu. Min 21 plus 5 I plus 15 I1 sama dengan 0. Nah, min 21-nya kita pindah ke kanan, sehingga 5I plus 15 I sama dengan 21. Nah, ini kita berhenti dulu di sini. Nah, kemudian kita ke loop 2. Loop 2. Nah, kita jalan itu rumusnya masih sama ya. Sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ini kita jalannya itu dari B turun ke E, kemudian ke F, terus ke A, kembali lagi ke B. Nah, sekarang kita jalan dari B, ada E2 bernilai negatif, berarti min E2. Kemudian ada R2, ini dikalinya dengan I, karena di sini ya ada I kali R2. Kemudian kita jalan ke kiri, ini udah berubah I2. Naik ke atas kita ada E1 bernilai negatif lagi. Kemudian ada R1, di mana R1-nya itu ada pakai I-nya adalah I2, sehingga ini I2 kali R1 sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan. Min E2-nya adalah 12 plus I kali R2-nya adalah 5 min E1-nya 18 plus I2 kali R1-nya 10. Kita jumlahkan yang angka terlebih dahulu ya, min 12 dengan min 18. Nah, nanti lanjutannya akan menjadi min 30 plus 5 I plus 10 I2 sama dengan 0. Nah, 30-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga akan menjadi 5I plus 10I2 itu sama dengan 30. Nah, kemudian kan jadi kita mendapatkan persamaan dari loop 1 itu kita dapat 5I plus 15I1 sama dengan 21. Dan dari loop 2 itu 5I1 plus 10I2 sama dengan 30. Nah, sekarang kita beralih ke hukum Kirchhoff. Gambarnya masih sama, tapi saya ambil bagiannya hanya bagian pada titik E saja. Itu saya sudah membagi I-nya seperti gambar ini. Jadi arah I-nya ke bawah, I1 ke kanan, I2 ke kiri. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan hukum Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I yang masuk ke titik E itu hanya I saja, dan yang keluar itu adalah I1 dan I2. Sehingga kita bisa memperoleh I sama dengan I1 plus I2. Nah, sekarang kita substitusi persamaan I sama dengan I1 plus I2 ini ke persamaan yang kita dapatkan di loop 1 dan juga loop 2. Nah, ini saya masukkan yang I sama dengan I1 plus I2 ke persamaan loop 1 ya. Seperti ini, 5I plus 15I1 sama dengan 21. I-nya saya ganti I1 plus I2, terus kita tambahkan seperti biasa. Nanti ketemu hasil akhirnya adalah 20I1 plus 5I2 sama dengan 21. Saya tandai dengan warna merah. Kemudian kita
substitusi ke persamaan loop 2. I sama dengan I1 plus I2, kita substitusi ke persamaan 5I plus 10I2 sama dengan 30. Nah, hasil akhirnya adalah 5I plus 15I2 sama dengan 30. Ini saya tandai dengan menggunakan warna merah. Nah, selanjutnya yang tadi saya tandai dengan menggunakan warna merah itu saya eliminasi untuk mencari salah satu nilainya, bisa I1 dan juga ataupun bisa I2. Nah, di sini saya mau mengeliminasi I1 sehingga nanti hasil akhirnya adalah I2. Nah, ini prosesnya nanti I2-nya itu akan ketemu 1,8 ampere. Nah, dari sini setelah ketemu I2 kita masukkan kembali I2 itu ke dalam persamaan ini salah satu untuk mencari I1-nya. Misalnya saja kita pakai yang bawah ya. 5I1 plus 15I2 sama dengan 30. 15I2 sama dengan 30. Kita masukkan I2-nya. Sehingga akan menjadi 5I1 plus 15 kali 1,8 itu sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita pindah 27-nya ke ruas kanan sehingga akan ketemu 5I1 sama dengan 3, I1-nya akan ketemu 0,6A. Nah, setelah ketemu I2-nya tadi 1,8A, kemudian ketemu I1 0,6A, maka kita kembali ke persamaan Kirchhoff. I sama dengan I1 plus I2. Kita masukkan I1-nya 0,6, I2-nya 1,8, dan nanti nilai I-nya akan ketemu 2,4 ampere. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan ya. Saya tandai dengan menggunakan warna merah ya. Nah, I, B ke C itu dia akan, B ke E, mohon maaf, itu dia akan setara dengan besarnya I. Nah, I-nya adalah 2,4 ampere. Berarti dia pernyataan ini itu benar. Kemudian I, A ke F itu dia harus sama dengan I2. Nah, I2-nya itu adalah 1,8 ampere. Berarti pernyataan ini kurang tepat. Kemudian I dari D ke C itu dia harus sama dengan I1. Nah, besarnya I1-nya itu adalah 0,6 ampere. Jadi pernyataan ini benar. Kemudian kita ke P. Nah, P rumusnya itu adalah I kuadrat R karena P R2 berarti R-nya R2 ya. Nah, I-nya kita di sini pakai I. 2,4 kuadrat kali R2-nya adalah 5. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya itu adalah 28,8. Nah, sedangkan pada pernyataannya itu 16,2. Jadi pernyataan ini tidak benar. Kemudian untuk yang PR3 berarti P sama dengan I kuadrat kali R3. Nah, I-nya kita masukkan I1. I1-nya adalah 0,6 kuadrat kali R3-nya adalah 15. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 5,4 watt. Nah, ini sesuai, berarti pernyataan nomor 5 itu benar. Sehingga di sini untuk pernyataan yang benar saya tandai dengan menggunakan warna biru, yaitu pernyataan 1, pernyataan 3, dan juga pernyataan 5.